Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kalian anak-anak yang berada di rumah? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah keadaan kita baik-baik saja dan sehat-sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika lagi, yaitu pada bab perpangkatan dan bentuk akar. Pada pangkat dan bentuk akar yang kalian pelajari, yaitu kalian akan belajar tentang perpangkatan. Untuk perpangkatan sudah kalian pelajari pada pertemuan yang pertama, yaitu tentang definisi atau pengertian perpangkatan, kemudian sifat-sifat dari perpangkatan. Yang berikutnya adalah bilangan berpangkat positif, berpangkat negatif, dan berpangkat nol. Dan hari ini kita akan melanjutkan ke pelajaran berikutnya, yaitu bentuk akar. Apa yang harus kita pelajari? Yang pertama adalah definisi atau pengertian dari bentuk akar. Yang kedua, sifat-sifat dari bentuk akar. Yang ketiga, menentukan nilai bentuk akar. Yang keempat, menyederhanakan bentuk akar. Dan yang terakhir, merasionalkan bentuk akar. Tetapi untuk merasionalkan bentuk akar kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Sekedar untuk mengingat kembali masalah perpangkatan, karena perpangkatan berkaitan erat dengan penguasaan pada materi bentuk akar. Saya sampaikan dengan cepat saja karena ini sifatnya pengulangan. Jadi kalau ada A pangkat N, itu artinya apa? Artinya A kali A kali A kali A sebanyak N kali, atau perkalian berulang bilangan A ya yang dikalikan sebanyak N kali. Saya ambil contoh. Misalnya ada 2 pangkat 3, itu artinya apa? 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2. 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Saya ambil contoh juga, 3 pangkat 4 itu artinya apa? Ya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Saya yakin kalian sudah paham tentang pengertian atau definisi dari perpangkatan itu. Baik, untuk perpangkatan ya, dalam bilangan berpangkat itu pangkat bisa merupakan bilangan positif, pangkatnya juga merupakan bilangan 0, pangkat juga boleh merupakan bilangan negatif, dan yang terakhir pangkat juga merupakan atau boleh bilangan pecahan. Nah, pangkat untuk pecahan nanti ini yang kita bahas selanjutnya. Pecahan boleh pangkatnya negatif, boleh pangkatnya positif. Kemudian masih review kembali, dan saya memang agak percepat untuk sifat-sifat perpangkatan supaya nanti videonya tidak terlampau panjang. Nah, sifat yang pertama yang harus kalian kenal, yang seperti kemarin sudah kalian pelajari, jika ada A pangkat B kali A pangkat Q, hasilnya adalah A pangkat B plus Q. Penekanannya, kalau ada bilangan berpangkat dikali dengan bilangan pokoknya sama, maka menghasilkan pokok yang sama dengan pangkat yang tertambah ya. Kemudian sifat nomor 2 hampir sama dengan sifat nomor 1. Bedanya kalau pertama kali, kalau yang kedua bagi A pangkat B dibagi A pangkat Q, hasilnya sama dengan A pangkat
P min Q. Jadi kalau ada pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama, maka menghasilkan pokok yang sama tapi pangkatnya dikurangi. Oke, kita lanjut. Bilangan berpangkat yang dipangkatkan. A pangkat P dipangkatkan Q menghasilkan A pangkatnya PQ. PQ itu apa? P kali Q. Jadi pangkatnya dikalikan. Yang nomor 4, ini diingat juga, kalau ada sembarang bilangan pangkatnya 0 menghasilkan angka 1. A pangkat 0 hasilnya 1. Dengan syarat apa? A sembarang bilangan tapi A tidak boleh 0. 8 pangkat 0 menghasilkan 1. 7 pangkat 0 hasilnya 1. Setengah pangkat 0 hasilnya 1. Bagaimana jika A-nya 0? 0 pangkat 0 hasilnya tidak ada bilangan yang memenuhi atau tidak ada nilai yang memenuhi. Kalau dalam bahasa matematika 0 pangkat 0 tidak didefinisikan. Kemudian bilangan berpangkat negatif. A pangkat negatif P bisa dirubah jadi pangkat positif, sama dengan apa? 1 dibagi A pangkat P. Saya ambil contoh 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 nanti kalau dijadikan pangkat positif menjadi 1 per 2 pangkat 3. Kemudian sifat 6 dan 7 sekalian, ya. Sifat 6 itu pengali, sifat ke-7 adalah bagi. Jika ada A kali B pangkat P, maka hasilnya adalah A pangkat P kali B pangkat P. Kalau bagi, maka apa? Hasilnya apa? Nah, A per B pangkat P sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Tolong diingat sifat 6 dan 7 ini, karena sifat 6 dan 7 ini akan digunakan untuk belajar bentuk akar selanjutnya. Baik anak-anak, hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu bentuk akar. Bagaimana definisi dan pengertiannya? Kita baca A pangkat M per N, ya. Kita baca A pangkat M per N. Jadi ini bilangan berpangkat tapi pangkatnya pecahan. Itu bisa dirubah menjadi bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M. Sekali lagi, A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari bilangan A pangkat M. Ya, atau kalau nanti ada bentuk akar, maka bisa dirubah jadi bentuk bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan. Jadi akar pangkat N dari A pangkat M itu kalau dinyatakan dalam bilangan berpangkat menjadi A pangkatnya M per N. Ini tolong diingat-ingat ya. Diingat baik-baik. Kemudian selanjutnya, ya, saya tadi sudah menyampaikan bentuk definisi. Sekarang saya pertegas lagi dengan cara membacanya, supaya nanti kalian jika mendengarkan keterangan saya selanjutnya itu paham. Kalau ada notasi yang demikian, itu dibaca akar pangkat N dari A pangkat M. Sekali lagi, akar pangkat N dari A pangkat M. Kemudian kalau ada bilangan yang khusus, yaitu pangkat setengah, misalnya A pangkat setengah atau X pangkat setengah, maka nanti ada penulisan yang khusus. Coba perhatikan A pangkat setengah. A pangkat setengah itu kalau dijadikan bentuk akar berarti akar pangkatnya 2
tapi yang di dalam tanda akar A pangkatnya 1. Ya. Selanjutnya penulisan yang lebih simpel, akar pangkat 2, 2-nya dihilangkan. Jadi kalau tidak ada tulisan berarti dianggap pangkat 2. Sedangkan A pangkat 1 itu apa, ditulis A saja. Sehingga nanti penulisannya menjadi ini akar A saja. Ingat, ini A-nya adalah pangkat 1, di sini akarnya pangkat 2. Supaya nanti familiar dengan istilah pembacaannya, maka kalau ada notasi demikian maka dibaca akar pangkat 2 dari A. Jadi ini pangkat 1, A-nya akarnya pangkat 2, dibaca akar pangkat 2 dari A. Ya. Kemudian karena pangkat 2 itu sering disebut kuadrat, maka boleh dibaca akar kuadrat dari A. Kemudian ada istilah juga, istilah yang lebih singkat lagi. Kalau akar kuadrat, kuadratnya itu kadang-kadang tidak disebut, ya. Berarti cukup kalau ada notasi yang demikian dibaca akar A, ya, dibaca akar A. Misalnya kalau A-nya 4 ya dibaca akar 4, ya. Lebih lengkap boleh, tapi sering-seringnya kita membacanya akar 4. Kalau A-nya 10 ya dibaca akar 10. Begitu dan seterusnya. Baik anak-anak, kita lanjut. Nah, kalau kalian sudah atau masih ingat sifat-sifat perpangkatan, maka kalian dengan mudah bisa memahami sifat-sifat bentuk akar. Tetapi kalau kalian agak lupa atau lupa dengan sifat-sifat perpangkatan, maka nanti ada kendala untuk memahami sifat-sifat bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar yang pertama yang sering kita pakai adalah akar AB. AB ini A kali B. Jadi akar AB sama dengan akar A kali B. Kenapa kok bisa begitu? Coba kita buktikan ya. Tapi tolong diingat ya, ada sifat A kali B pangkat P. Tentu ingat kan? Hasilnya apa? A pangkat P kali, ini harusnya B ini ya. Nah, ini harusnya B ya. A pangkat P kali B pangkat P. Ya. Nah, bagaimana membuktikannya? Ya kita tulis akar AB sama dengan akar AB ini kita rubah jadi bentuk pangkat. Berarti apa? AB pangkatnya 1 per 2. Di sini 2 ya. Kemudian dari bentuk AB pangkat setengah ini kan mirip dengan AB pangkat P ya. Berarti kita jabarkan menjadi A pangkat setengah kali B pangkat setengah. Sedangkan A pangkat setengah itu kalau dibuat akar kan akar A. Kalau B pangkat setengah akar B. Tinggal dikali saja. Sehingga hasilnya akar A kali akar B. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya akar AB sama dengan apa? Sama dengan akar A kali akar B. Baik, untuk yang kedua, nah, ini hampir sama. Kalau yang pertama kan AB, A kali B di akar. Ini apa? A per B di akar. Ya. Akar A per B sama dengan akar A dibagi akar B. Ya, buktinya bagaimana? Mudah sekali. Kalau yang pertama ini sudah paham, maka yang kedua tinggal menurut saja ya. Jadi tolong diingat, ada sifat di perpangkatan A per B pangkat P, hasilnya apa? A pangkat P per, ini harusnya B ini, B pangkat P ya.
Ya kita buktikan aja. Akar A per B akar A per B dirubah jadi bentuk pangkat. Menjadi apa? A per B pangkat setengah. A per B pangkat setengah itu kan mirip dengan yang warna kuning ini. A per B pangkat B. Kalau dijabarkan menjadi apa? A pangkat setengah per B pangkat setengah. Kemudian kita lanjut. A pangkat setengah adalah akar A, B pangkat setengah adalah akar B. Dari sini apa? Kesimpulannya akar A per B, ya, akar A per B sama dengan apa? Sama dengan akar A per akar B. Nah, dua sifat ini sudah kalian kenal, maka tolong setelah paham dihafal ya, setelah paham dihafal. Ya, sebenarnya tidak sekedar dihafal, tapi apa? Kalau sifat ini digunakan untuk menyelesaikan soal, maka sifat 1 dan 2 ini bisa kalian pahami sekaligus dihafal dengan sendirinya. Oke, kita lanjut. Contoh soal. Ya. Menghitung. Berapakah akar pangkat 3 dari 8? Ini soal yang kalau kalian belum mengenal akar agak susah. Anak SD pun kalau mengerjakan ini agak susah. Coba bagaimana kalau kita hitung. Ini dengan kalkulator pun agak susah ya. Ya bukan agak susah, susah ini ya. Coba kita hitung. Ya. Akar pangkat 3 dari 8. Ya. Nah, 8-nya diganti 2 pangkat 3. Sampai sini jelas ya. Nah, yang lain tetap 8-nya cuma diganti 2 pangkat 3. Kemudian selanjutnya bagaimana? Nah, tolong diingat, kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M, itu hasilnya A pangkat M per N. Sehingga kalau kita lanjutkan, berarti kan ini apa? Hasilnya 2 pangkat 3 per 3. Ya. Nah, 3 pangkat 3 itu kan 1. Berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu berapa? Ya sama dengan 2. Oke, barangkali ada cara lain. Ya, matematika itu di dalam menyelesaikannya itu tidak hanya satu jalan, tapi beberapa jalan bisa. Ya. Akar pangkat 3 dari 8. Langsung saja ini kita bikin atau kita ubah menjadi bentuk perpangkatan. Jadi ini apa? 8 pangkat 1 per 3 di sini. Kemudian selanjutnya ini 8 ini kita rubah jadi 2 pangkat 3. Jadi apa? 2 pangkat 3 ini dipangkatkan sepertiga. Di dalam sifat perpangkatan kan ada bilangan berpangkat dipangkatkan. Bagaimana? Yang 2 pangkat 3 dipangkatkan sepertiga. Berarti, nah ini ya. Berarti apa? 2 pangkatnya 3 dengan sepertiga dikali. Nah 3 kali sepertiga itu berapa? 1 kan? Berarti 2 pangkat 1. Hasilnya berapa? 2. Ini salah satu contoh soal menghitung bentuk akar. Kemudian contoh soal yang kedua, menyederhanakan bentuk akar. Berapakah akar 12, berapakah akar 18 kalau disederhanakan? Penyelesaian? Oke. Akar 12. Nah, akar 12 itu kalau disederhanakan berapa? Ya, disederhanakan tuh nilainya tetap tapi bilangannya menjadi bentuk yang sederhana. Nah, ingat ya, tadi kan sudah saya menyampaikan materi ada sifat akar AB sama dengan akar A kali akar B. Ingat anak-anak, AB itu A kali B. Kalian boleh membacanya akar AB atau akar A kali B. Hasilnya akar A kali akar B. Sehingga kalau kita melihat sifatnya, maka 12 itu harus dijadikan mirip AB. Jadi mirip 2 bilangan yang dikali.
12 itu kamu jadikan perkalian dua bilangan. Boleh 12 itu 3 kali 4, 4 kali 3, atau 6 kali 2, 2 kali 6, terserah. Tapi 12 kita pakai 4 kali 3. Akar 4 kan bisa, atau gampang, nah, gitu ya. Coba akar 4 kali 3, nah, kita jabarkan. Ini akar 4 kali 3 sama dengan apa? Akar 4 kali akar 3. Coba kita lihat. Ini akar 4 kali akar 3. Akar 4 berapa? 2. Berarti kan ini hasilnya 2 kali akar 3. 2 kali akar 3. Berarti ditulis 2 akar 3. Ini kalinya tidak usah, cukup ditulis 2 akar 3. Ini gandeng ya. Nah, jadi akar 12 kalau disederhanakan itu nilainya sama dengan 2 akar 3. Baik ya, satu contoh sudah kita lampaui, maka contoh yang kedua. Ini prinsipnya juga sama. Akar 18 kalau disederhanakan berapa? Ya 18-nya itu dijadikan perkalian dua bilangan. Ya. Apa saja? Ya boleh 3 kali 6, 6 kali 3, 9 kali 2, atau 2 kali 9, terserah. Tapi yang benar itu 9 kali 2. Kenapa kok bukan 6 kali 3? Nah, kalau 6 kali 3, akar 6 susah, akar 3 susah. Tapi kalau 9 kali 2 itu kan akar 9 mudah, akar 2 tinggal ngikuti saja. Jadi harus ada bilangan yang mudah untuk dicari akarnya. Itu kuncinya. Baik, kita lanjut. Bagaimana akar 9 kali 2? Ya ini kembali ke sini. Jadi hasilnya nanti adalah akar 9 kali akar 2. Akar 9 3. 3 kali akar 2 hasilnya 3 akar 2. Baik, kita lanjut ya. Semakin banyak latihan maka akan semakin terampil menyelesaikan soal. Ya, prinsipnya matematika itu apa? Harus rajin-rajin untuk berlatih soal. Kemudian kalau tidak bisa bertanya ke teman atau ke bapak ibu guru. Contoh soal yang ketiga, masih tetap menyederhanakan. Ya, tetap akar 32 dan akar 48 kalau disederhanakan berapa? Nah, ini sama, cuman bilangannya agak besar. Kalau bilangannya agak besar, maka untuk merubah ke bentuk perkalian itu variasinya lebih banyak. Ya, sehingga sebenarnya nggak sulit, cuman variasinya yang harus lebih banyak. Berapakah akar 32 kalau disederhanakan? Nah, 32 itu kan banyak. Bisa 2 kali 16. Ya, bisa 4 kali 8. Ya, nah, gitu. Coba alternatif 1, barangkali kalian berpikir, nah, nih diingat ya. Nah, ternyata misalnya kalian memakai 32 itu adalah 4 kali 8. Ya boleh ya. Akar 4 bisa dicari. Oke. 8-nya nggak bisa. Tapi ternyata 8 itu kan masih bisa dirubah. Jadi apa? 8 itu adalah 4 kali 2. Berarti di sini yang nampak adalah akar 4 kali 4 kali 2. Terus selanjutnya bagaimana? Kita ingat yang di bawah ini, warna biru ini ya. Kalau ada akar 4 kali akar 4, akar 4 kali 4 kali 2, bagaimana? Ya akar 4 kali akar 4 kali akar 2. Hasilnya berapa? Ya 4 akar 2. Dari mana 4 akar 2? Lah ini kan akar 4 itu 2. Kali ini kan hasilnya akar 4 itu 2. 2 kali 2 kan 4. 4 kalikan akar 2 hasilnya 4 akar 2. Nah, alternatif yang kedua, kalau kalian sudah pengalaman maka mungkin kalian tidak memakai yang pertama, terlampau panjang.
Kita pakai akar 32 sama dengan akar 16 kali 2. Boleh. Nanti kita pecah selanjutnya menjadi akar 16 kali akar 2. Akar 16 nya berapa? 4. 4 kali akar 2 hasilnya 4 akar 2. Ini kalinya tidak nampak ya, tapi ini harus gandeng 4 akar 2. Baik. Dengan cara yang sama akar 48. Nah, variasinya banyak ini. Bisa 1 kali 48, bisa 2 kali 24, bisa 4 kali 12, bisa 16 kali 3. Kalau sudah sering latihan maka kalian bisa menggunakan jalan yang cepat. Nah, saya pakai ini 16 kali 3. Kalau yang lain-lain kurang cepat ya. Ya, nanti kalau kita bisa menjadi 4 akar 3. Kok bisa begitu ya? Ya ini memang saya tulis agak cepat karena contoh 1, 2, 3 sudah terlampaui. Coba ini kita nalar sebentar ya. Akar 16 kali 3 itu berapa? Ya akar 16 kali akar 3. Nah akar 16 itu kan 4. Berarti 4 kali akar 3 ditulis 4 akar 3. Demikian ya anak-anak. Gimana? Susah ya? Nanti kalau susah, video ini bisa kalian putar berulang kali sambil direnung-renungkan, dipikirkan. Dan jangan lupa setelah itu kalau ada tugas ya dikerjakan. Insya Allah kalian bisa menguasai matematika dengan baik. Kita lanjut yang keempat. Contoh soal keempat, sederhanakanlah. Berapakah akar 8 tambah akar 18, berapakah akar 12 dikurangi akar 48? Nah, akar 8 tambah akar 18. 8 tambah 18 berapa? 26. Berarti ini akar 26. Tidak boleh. Tidak boleh. Bukan begitu ya. Tapi bagaimana caranya? Akar 8 ini sederhanakan seperti contoh-contoh tadi. Akar 18 kalian sederhanakan. Kalau sudah sederhana baru ditambah. Coba akar 8 disederhanakan. Tetap masih mengingat ini ya. Ini tidak lepas. Berarti akar 8 itu kita rubah jadi apa? 4 kali 2. Nah begitu. Sedangkan yang 18 gimana? Ya kalau kalian sudah paham maka akar 18 itu diganti akar 9 kali 2. Kalau sudah dipikirkan ini 4 kali akar 2 di akar itu hasilnya apa? Nah ini akar 4 kali akar 2 ditambah akar 9 kali 2. Nah ini menjadi apa? Akar 9 kali akar 2. Akar 4 2 kali akar 2 berarti ini 2 akar 2. Ditambah ini akar 9 berapa? 3 kali akar 2. Ini tadi 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Kita tulis. Sudah? Nah sampai sini tidak boleh ini 2 tambah 3 5. Ini 2 tambah 3 5. Akar 2 tambah akar 2 akar 4. Berarti 5 akar 4. Tidak boleh ya. Ini harus kita pakai bentuk suku-suku sejenis yang dijumlahkan. Bagaimana ya? Mungkin saya punya ide. Ini kan ada akar 2. Akar 2 itu misalkan pisang. Ya, akar 2 itu misalkan pisang. Berarti apa ini bacanya? 2 pisang ditambah 3 pisang. 2 pisang tambah 3 pisang hasilnya berapa? Ya 5 pisang atau 5 akar 2. Nah ini. Jadi akar 8 tambah akar 18 itu kalau kita jumlahkan dan sederhananya adalah 5 akar 2. Nah, ini hampir sama dengan yang pertama ya. Akar 12 dikurangi akar 48. Gimana caranya? Akar 12 disederhanakan, akar 48 disederhanakan, lalu kalian kurangi. Bagaimana cara menyederhanakannya? Ya menggunakan ini.
ya menggunakan warna biru. Akar AB sama dengan akar A kali akar B. Sehingga untuk akar 12 itu saya pakai 4 kali 3. Kalau 48 ya saya pakai 16 kali 3 ya. Jangan pakai 24 kali 2, susah nanti ya. Makanya kalian tadi untuk yang pertama kali kan sudah diberikan contoh cara menyederhanakan ya. Oke, sampai sini akar 4 kali 3 gimana? Ini akar 4 kali 3 sama dengan ini. Ya, berarti apa? Akar 4 kali akar 3 dikurangi apa? Ini akar 16 kali akar 3. Akar 4 itu 2 kan? Nah, berarti 2 akar 3 min akar 16 kan 4. Jadi 4 akar 3 ya. Nah, akar 3 misalkan nanas, berarti membacanya apa? 2 nanas dikurangi 4 nanas, hasilnya berapa? Negatif 2 nanas. Begitu anak-anak ya untuk menyederhanakan. Bagaimana? Susah? Ya, kalau belum latihan, belum memahami ya susah. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini kalian buka buku paket, kemudian mau latihan sendiri, insya Allah gampang. Demikian materi yang saya sampaikan. Jangan lupa nanti kalau ada tugas, nanti tugasnya dikirim ke guru pengampunya masing-masing. Kalau 9AB Bu Nurinda, saya ke kelas 9 CD, Bu Atika kelas 9 FG, Bu Linda kelas 9 HE, dan Bapak Abdul Manap 9E. Nanti tugasnya ada yang ke WA, ada yang ke email dan sebagainya, tergantung dari Bapak Ibu yang mengajar di kelas. Terima kasih ya, semoga kalian bersemangat dan mau belajar sehingga kalian memahami matematika dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.